Anda sudah terbiasa menanam, wes. Master dalam satu tanaman tertentu, wes. Buka aja jasa kursus. Ya enggak? Jasa kursus nanam cabai, jasa kursus nanam terong, jasa kursus nanam timun, jasa kursus nanam durian, jasa kursus nanam melon, jasa kursus apa, ya bikin aja. Faktanya sampai sekarang banyak juga yang mau minta latih, per orangnya itu 500.000. Kayak gitu. Tapi kalau memang bisa membukanya itu jangan cuma sendiri, tapi ajakin juga teman yang punya pengalaman yang sama. Karena terkadang bisa jadi ketika kita ngajarnya berdua, ada pengalaman-pengalaman yang bisa disempurnakan oleh teman kita. Nah, saya memang dari kerja 2009, kemudian 2010 saya diangkat PNS, itu memang cabe aja dari awal. Sampai sekarang tuh ngurusin cabe mulu, sampai cabenya tuh kurus-kurus semua. Jadi tiap hari tuh cabe mulu. Makanya kalau Anda lihat di channel saya itu cabe mulu. Ya emang tempat saya cabe, orang nanya melon nggak ada, tempat saya nggak ada. Kalau tanya cabe ya insya Allah saya tahu. Tapi kalau tanam-tanaman lain saya nggak begitu tahu. Jadi kan karena saya pengalaman di cabe, saya udah lama banget berkecimpung di cabe, hampir 10 tahunan, lebih 10 tahunan. Ya udah, ada orang yang mau minta misalnya pertama-pertama nggak pernah sama sekali loh nanam cabe. Ngelihat kemarin harga sampai 100.000 kan. Banyak yang pengen? Banyak pengen. Wah kan, tapi permasalahannya pemula nggak tahu apa-apa. Bikin kursus tanam cabai 3 hari bisa 500.000. Ya nggak? 500.000. Nggak usah banyak-banyak, terima 5 orang. Berapa? 2.500.000. Berapa hari? 3 hari. Saya memang selalu berkecimpung di tanaman cabai. Tapi kan saya nggak punya pengalaman tempat Bapak Ibu. Siapa tahu misalnya saya juga pengen nih nanam melon misalnya. Saya bisa aja kan minta Bapak Ibu semuanya jadi narasumber saya. Kursus boleh seperti itu. Atau Bapak Ibu semuanya punya pengalaman nanam apa, yang nggak ada salahnya tawarin. Ya kan? Kursus nanam tanaman A, kursus nanam tanaman B, kursus nanam tanaman C. Ada. Dan itu tanpa modal. Modalnya apa? Ngomong doang, rokok sama es teh. Ya enggak? Masuk akal? Masuk akal. Oke, lanjut. Kalau lanjut selanjutnya sama seperti yang hampir terakhir, tapi bukan kursus buat tanaman enggak, tapi kursus pembuatan pupuk organik. Tadi kan jasa pembuatan, kita yang bikin. Sekarang kita ngajarin orang bikin pupuk. Ya enggak? Pakai modal enggak? Pakai modalnya apa? Bensin. Itu juga hampir tanpa modal. Kita misalnya kita bisa bikin pupuk organik ya kan. Terkadang nih ada contoh kayak yang di sana misalnya kumpulan ibu-ibu pengen mengolah limbahnya jadi sesuatu yang bermanfaat. Maka bikinlah namanya ekoenzim. Ada yang tahu ekoenzim? Ada yang tahu ekoenzim? Ekoenzim itu dibuat dari 3 bahan. Itu pertama adalah air, kemudian kedua itu gula, terserah gula merah atau molase nggak jadi masalah. Kemudian yang terakhir adalah limbah-limbah organik kayak contoh kulit buah-buahan, sayur-sayuran nggak kemakan gitu kan. Nah kita kursus seperti ibu-ibu di sana pembuatan pupuk organik. Sehari kalau sama mereka bisa sampai 500 sampai 1 juta, tergantung siapa yang dikursus. Yang paling mudah yang dikursus yang duitnya banyak itu ibu-ibu PKK. Ya enggak? Kenapa? Kan ada dana desa. Ya enggak? Kan gitu. Orang dana desa tuh nggak mikir loh. Lah dana desa, kalau saya boleh tahu nyaranin ke Bapak Ibu semuanya, di desa itu pasti ada anggaran buat kesejahteraan masyarakat kan gitu. Anggaran kesejahteraan masyarakat itu kan digunakan buat kayak contoh pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Ya kita bisa aja kan ajuin di sana. Pelatihan pembuatan pupuk Jakaba, pelatihan pembuatan pupuk ekoenzim, pelatihan pembuatan jadam organik dan segala macamnya. Bisa nggak? Bisa. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu semuanya bisnis-bisnis yang nyaris tanpa modal. Prinsipnya adalah seperti yang saya sebutkan di awal, kitalah sebenarnya yang menutup diri. Benar nggak? Kita yang menutup diri kita, yang bilang nggak mungkin ada yang nyaris tanpa modal. Hei, banyak. Jadi mulai sekarang, wah nggak ada, coba katakan, hei, banyak. Ya, ketika ada yang bilang misalnya, alah nggak ada segala macam apa-apa butuh modal. Cukup katakan, hei,
Banyak kok yang tanpa modal. Yang bikin nggak ada itu adalah kita yang membatasi diri kita. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Bagas. Beliau menanyakan bagaimana repeat order, ya enggak? Tahu repeat order supaya orang beli terus sama kita, ya enggak? Oke. Pertama, barang itu ada dua. Barang yang cepat habisnya, barang yang lambat habisnya, kan gitu. Barang cepat habisnya contohnya apa? Makanan, pupuk, apalagi pestisida, apalagi benih, apalagi dan lain sebagainya, ya tidak. Yang lambat habisnya contoh baju, celana, kaos, topi, apalagi cangkul, sabit, arit, traktor, segala macam aja gede-gede udah semuanya. Gimana caranya supaya orang beli lebih banyak? Pertama, nawarin jangan cuman satu produk. Jadi ada satu cerita ya, Bapak Ibu semuanya pernah ke KFC. Kalau Anda ke KFC, setelah mau bayar, saya yakin Anda sebelum bayar bukan disorongin ini harganya berapa, enggak, tapi disorongin, Bapak mau tambahan kaset, Bapak mau tambahan ini, Bapak mau ketangnya tambah, cuman segini loh Pak. Bapak mau tambahan perkedelnya Pak, cuman nambah segini loh Pak. Ada tambahan lagi Pak, mau ini lagi Pak, mau ini lagi Pak. Yang tadinya mau beli 20.000 jadinya 50.000. Ya enggak? Karena tawarin terus. Coba aja kalau Bapak Ibu semuanya pernah ke KFC gitu kan, pasti tawarin terus. Bapak kasetnya Pak, Bapak tambahan perkedelnya Pak, Bapak mau tambahan es krimnya Pak, cuma nambah 6.000 loh Pak. Kan? Iya, tahu-tahu mau bayar 50.000. Jadi kalau mau nawarin, orang sudah ya. Kan mau beli kaos misalnya nih kaos yang tadi kan. Sebelum Anda ngasihkan, sebaiknya beberapa saat jangan dulu dikasihkan tapi tawarin, Pak, mau kaos tangannya Pak? Pak, mau sabitnya Pak? Pak, mau cangkulnya Pak? Pak, mau servis sprayernya Pak? Pak, mau traktor Pak? Pak, mau ini Pak, mau ini. Taruh saja seperti itu. Jadi itu prinsip inovasi yang dilakukan oleh KFC yang membuat dia itu penjualnya naik terus. Kenapa? Karena orang sebelum bayar tawarin terus. Anda juga gitu. Siapa tahu di sini kan ada yang jualan pestisida misalnya, ada jualan pupuk misalnya, punya toko pertanian misalnya. Ada orang datang mau beli pupuk misalnya, anggaplah misalnya pupuk semprot MKP misalnya, atau MKP. Nah, setelah dia mau beli MKP, tawarin lagi, Pak, mau tambahan kalium sulfatnya Pak, bagus loh dicampur sama MKP. Kebeli nggak nanti? Kan kayak gitu. Dia datang ke tempat kita, ya kan, mau beli MKP, sudah MKP. Tawarin dulu sebelum dikasih, Pak, mau tambahan kalium sulfatnya Pak, cocok loh dicampur sama MKP. Kalium sulfat itu juga ada kaliumnya sebesar 60%. Jadi kalau digabung sama MKP yang kaliumnya cuma 34%, jadi banyak loh kaliumnya, bagus loh buat bunga Pak. Jadi maksimal loh nanti bunga Bapak. Beli nggak orang akhirnya? Beli kan? Sudah beli. Pak, mau tambahan lagi Pak supaya bunganya itu bisa terus saja continue dibelikan lagi Pak, pupuk yang namanya pupuk mikro. Itu hasilnya bagus banget Pak buat bunga tanaman Bapak. Bapak mau tambah Pak? Beli nggak akhirnya orang? Beli lagi. Tadinya mau beli MKP, tahu-tahu akhirnya beli kalium sulfat juga, beli pupuk mikro juga. Akhirnya yang tadinya mau beli 1 jadi beli 3. Apa yang terjadi? Keuntungannya banyak. Ya enggak? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Semua akan gampang, yang penting kita tuh mau menawarkan. Oke, seperti itu jawaban saya. Silakan. Sebutkan nama dan alamat. Jadi gini, saya kasih tahu tips. Siapa tahu Bapak Ibu semuanya di sini punya usaha, entah ada jualan apa, tanam apa atau gimana. Saya paling senang bertanya ketika ada forum seperti ini. Sebagai contoh, saya 5 tahun yang lalu buka sebuah warung, ya kan? Buka sebuah warung. Gimana caranya warung saya tuh kok bisa rame kayak gitu kan? Caranya sederhana. Ketika ada forum seperti ini, saya pasti tanya, Pak, saya mau tanya gitu kan. Ketika angkat tangan, tanya silakan. Perkenalkan, nama saya Rizali Ansar. Saya yang punya warung di sana Pak, namanya Warung Sobo Swadharma. Saya mau nanya Pak, bla 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 kayak gitu kan, udah selesai.
Padahal saya nggak mau nanya, yang penting promosi warung. Ya kan? Siapa tahu Anda juga nanti misalnya kan Anda nanam cabai, Anda nanam terong, Anda nanam tomat, Anda nanam melon atau nanam apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau tanya Pak, nama saya misalnya, nama saya Anto, Pak. Saya yang punya pertanian tanaman cabai di sana, Pak. Dan sekali panen itu bisa sampai 1 hektar, kan. Nah, di situ siapa tahu di sini yang mau bermitra dengan saya silahkan kan seperti itu. Kita siap supply ke restoran-restoran. Kita mau nanya, guys. Nanya tuh nggak penting, yang penting promosinya. Ya enggak? Nah, kayak gitu. Jadi siapa tahu nih Bapak Ibu semuanya pengen nggak gitu kan mempromosikan dengan cara gratis dan langsung efektif. Lah bayangin kalau isinya 100 orang yang dengar dapat promosi Anda. Ya enggak? Kita nggak tahu rezeki itu datang dari siapa, ya enggak? Rezeki itu Tuhan titipkan dari orang lain sampai kepada kita. Maka kita tinggal menemukan itu orangnya siapa, ya bisa aja kan di antara Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya intinya adalah promosi. Oke, silakan Mas. Jadi Pak Eko menanyakan soal apakah kita tuh harus menawarkan ke orang yang pernah menolak dengan kita, mungkin seperti itu ya. Atau kita tuh menghadapi penolakan-penolakan dari calon customer kita, mungkin seperti itu ya. Nah, menarik. Di sini siapa yang punya kucing di rumah? Atau bagi teman-teman mahasiswa yang punya kucing di kos? Ada? Kucing dikasih makan kalau dia kenyang dikasih makan, apa yang terjadi? Dia pergi. Makanan dimakan nggak? Nggak. Nah, ya kan? Maka kalau misalnya kita sudah ditolak, ya kan, sudah ditolak, dan penolakan itu alasannya berbagai macam. Pertama, alasannya katanya sudah punya langganan. Kedua, alasannya katanya ini itu, padahal sebenarnya nggak punya duit. Ya enggak? Dan masih banyak lagi alasan-alasannya. Maka kalau kita menawarkan, carilah orang yang tepat. Contoh, ada kucing, ya kan, kucing A dan kucing B. Kucing A sudah makan, kucing B belum makan. Kita kasih mana? B kan? Kita kasihkan ke kucing A. Apa yang terjadi? Nggak mau. Ya kan? Ditinggal gitu aja. Bahkan kucingnya kita pegang. Ayo makan nih, lehernya gini kan. Ayo makan nih, makan. Ayo makan. Nggak mau dia, malah dia kita yang ditendang. Bahkan sampai di sini loh. Sampai apa sih? Wah, dicakar ya nggak? Maka carilah kucing yang belum makan. Nah, sama juga. Kalau misalnya memang Anda menawarkan dan ternyata dia sudah punya langganan, maka carilah dulu langganan lain, ya kan? Langganan lain, karena kucing itu bisa aja loh dia bosan sama satu makanan, ya enggak? Ya kan? Makanan itu terus bisa aja dia bosan. Kita cari langganan lain dan ternyata kita bagus sama langganan itu, langganan bagus aja sama yang itu. Apa yang terjadi coba? Kucing yang ini bisa benar, wah, kok dia lebih murah ya? Kok punya dia lebih bagus ya? Udah deh, ganti aja. Ya enggak? Apa yang terjadi? Bukan kita lagi yang nawarin, tapi dia yang bersedia langsung datang ke tempat kita, Pak. Maka kalau memang Anda tawaran ke kucing pertama, saya analoginya kucing ya. Tawarin ke kucing pertama, ternyata kucingnya nggak mau makan, cari kucing lain, Pak. Maka kita cari dulu yang lain dulu, kemudian jadi langganan kita. Bisa jadi yang ini nanti karena menilai kerja sama kita dengan yang ini bagus, dia akan pindah ke tempat kita gitu, Pak. Jadi jangan patah semangat, coba cari yang lain lagi, Pak. Karena pangsa pasar itu banyak kok. Kayak gini, Anda tahu istilah demografi penduduk dalam satu wilayah. Anggaplah misalnya, ini kan Sleman ya nggak? Sleman nggak sini? Slemannya demografinya berapa? Anggaplah misalnya 1 juta, ada nggak? Ya anggap 1 juta lah misalnya. 1 juta ya kan? 1 juta penduduk. Masa Anda langsung down gara-gara 1 penduduk? Ayo. Masa semangat Anda langsung patah gara-gara ditolak 1 penduduk? Padahal masih ada 999.000. Jadi jangan patah semangat dengan 1 penolakan karena masih banyak lagi yang siap nunggu Anda, Pak. Nah gitu, terima kasih buat Bapak Eko. Tepuk tangan buat Pak Eko. Jadi terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menceritakan lagi sebuah cerita. Jadi suatu ketika gitu kan, ada 2 orang pemuda yang ingin mendaftar sebagai pekerja penebang kayu. Nah ketika dia mendaftar, kemudian dia datang ke tempat yang menempelkan
tulisan pengen mencari penebang kayu. Setelah sampai di sana, dia bekerja dan dua-duanya diterima. Sebelum pulang ke rumah, mereka diberikan bekal masing-masing 1 buah kapak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hari pertama mereka mulai melakukan penebangan kayu. Dan ternyata orang pertama dan orang kedua mampu menebang sebanyak 10 batang kayu. Besok harinya lagi, ketika mereka bekerja, masing-masing bisa menebang sebanyak 10 batang kayu. Namun di hari ketiga, ternyata orang pertama hanya bisa mampu menebang sebanyak 8 batang kayu. Sedangkan orang kedua itu tetap bisa menebang sebanyak 10 batang kayu. Dan gitu terus sampai seminggu kemudian, ternyata lebih parah lagi. Orang pertama hanya mampu menebang sebanyak 5 batang kayu, tetapi orang kedua tetap 10 batang kayu. Dan kemudian sang pemilik kayu ini penasaran, kok kalian ini datang dari desa yang sama, dengan perawakan yang sama, tapi kok kayu yang dihasilkan kok berbeda? Apa yang membedakan? Apa kata orang pertama? Saya sudah bekerja keras, Pak. Saya sudah bekerja keras dengan sekuat tenaga, sudah saya lakukan, tapi tetap ternyata kayu yang bisa saya tebang cuma 5. Awalnya 10, tapi lama-kelamaan cuma 5, Pak. Padahal saya sudah sekuat tenaga. Kemudian ditanya kepada orang kedua, apa yang membuatmu kok tetap 10? Ternyata satu yang menyebabkan tetap 10. Kenapa? Kapaknya selalu diasah. Ya enggak? Dan ketika kapaknya selalu tajam, maka kemampuan untuk memotong juga akan tetap bagus. Sama juga dengan otak kita. Kalau kita nggak asah, maka sama seperti yang orang pertama tadi. Gitu kan, bekerja sekuat tenaga, gitu kan, bekerja banting tulang sekuat tenaga, tapi apa yang terjadi? Hasilnya 0. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada. Seandainya dia terus mengasah, dia punya ilmu di sini, maka apa yang terjadi? Produktivitas kita bakal tetap sama dan bahkan lebih bagus lagi. Maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan hari ini apa yang Bapak Ibu semuanya dapat di hari ini bisa mengasah pikiran kita semuanya untuk produktivitas yang lebih bagus lagi. Dan saya juga tetap mengujurkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk terus asah lagi, karena mungkin saat ini tajam, tapi mungkin seminggu 2 minggu kemudian udah tumbuh lagi, ya enggak? Asah lagi, luangkan waktu 1-2 jam buat mengasah pikiran kita. Mudah-mudahan rezeki kita naik 2 kali lipat lagi. Amin. Itu dari saya dan saya Rizal Ansar. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.